Masih di tutorial menggambar 3 dimensi menggunakan AutoCAD. Berikutnya kita akan masuk ke modifikasi objek 3 dimensi. Yang pertama adalah rotate 3D atau memutar secara 3 dimensi. Kita lihat di latihan 3. Latihan 3 posisinya di sini, di bawahnya latihan 2 tadi. Ini ada objek kosong. Kita akan memutar objek pada sumbu X, Y, Z. Tapi kita diminta untuk membuat objek seperti ini pada kotak latihan 3 tadi. Objeknya yaitu ada satu lingkaran dengan jari-jari satu, kemudian kita buat garis seperti ini, panjang 2x, 1x, 2x. X di sini adalah nilai variabel yang bebas kita tentukan, bisa menggunakan misalnya angka NIM kita atau angka nomor induk siswa dan sebagainya. Di sini saya akan menggunakan angka X ini dengan nilai 5. Oke, kita kembali ke AutoCAD. Langsung aja kita buat lingkaran. Kita pakai perintah circle, C, enter. Kemudian kita buat titiknya sembarang, lalu radiusnya 1, enter. Berikutnya kita buat garis 2x, 1x, 2x. Kita gunakan polyline, klik di sini center, arahin ke atas, 2x saya 25, enter. Ke arah sini 1x atau 15, kemudian turun ke sini 2x lagi atau 25, enter lagi untuk mengakhiri perintah polyline ini. Oke, sebelum kita menggunakan perintah rotate 3 dimensi, kita pahami dulu sistem koordinat 3 dimensi di AutoCAD. Prinsip sumbu 3 dimensi pada AutoCAD adalah jika kita akan memutar suatu objek menggunakan salah satu sumbu yang ada di sini, misalnya sumbu X atau Y atau Z, maka kita harus tahu arah positif dan negatifnya itu yang mana. Nah, cara mengetahui arah positif dan negatif pada perputaran yang menggunakan salah satu sumbu ini, kita gunakan prinsip tangan kanan. Seperti ini bentuknya, jempolnya kita arahkan ke atas, kemudian jari-jari lainnya seperti ini. Nah, coba kita arahkan tangan kita ke salah satu sumbu, misalnya sumbu X. Arah jempol kita akan mengarah ke sumbu X positif, lalu perputaran positifnya yaitu searah dengan keempat jari kita yang lain. Jadi kalau kita akan memutar dengan berdasarkan sumbu X ini, arah positifnya adalah sesuai dengan arah keempat jari kita, dan arah negatifnya kebalikannya. Hal yang sama pada sumbu yang lainnya seperti sumbu Y. Misalnya kita akan memutar atau merotate objek secara 3 dimensi dengan berdasarkan sumbu Y ini, maka arah positifnya adalah sesuai arah keempat jari selain jempol ini. Begitu pula dengan sumbu Z ini. Oke, berikutnya kita akan modifikasi objek yang sudah kita buat tadi dengan cara merotate atau memutarnya pada sumbu X, Y, dan Z. Prinsipnya seperti ini. Jadi objek yang sudah kita buat tadi adalah objek lingkaran dan objek polyline seperti ini. Yang pertama kita akan rotate pada sumbu X. Kemudian kita isi sudutnya 90 derajat. Jadi objeknya akan menjadi seperti ini. Oke, langsung saja kita masukkan perintah rotate 3D. Kita ketik rotate 3D dan tekan enter. Dan kita pilih objek yang akan kita rotate, yaitu objek polyline ini, dan kita tekan enter. Selanjutnya kita tentukan sumbu X nya di mana. Di sini kita gunakan sumbu X relatif, yaitu sumbu X yang seolah-olah dipindahkan ke sini. Kita klik titik awal sumbunya di sini, kemudian ke sini.
Oh ya, disarankan ini menggunakan atau mengaktifkan ortho ya, supaya lebih mudah dan lebih terukur. Ya, kita arahkan jajar sumbu X seperti ini, kita klik sembarang, kemudian kita isi rotation angle-nya atau sudut perputarannya. Kita beri nilai 90 derajat, kita ketik 90 aja, kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini tadi objeknya kita putar secara 3 dimensi melalui sumbu X dengan sudut positif 90 derajat. Jangan lupa aktifkan ortho ketika kita menggunakan rotate 3 dimensi ini tadi. Selanjutnya kita extrude objek lingkaran ini dengan pad berupa garis polyline ini. Pilih extrude, pilih lingkarannya, enter, pilih pad, garisnya kita pilih. Oke, kemudian kita copy objek extrude ini sehingga kita akan mempunyai 3 objek yang sama. Kita gunakan perintah copy biasa, 1, 2. Dan kita pindah ke sini. Oke, hasilnya seperti ini. Berikutnya kita diminta untuk memutar objek tadi pada sumbu X, Y, dan Z hingga menghasilkan gambar seperti ini. Yang pertama ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Yang pertama kita rotate minus 90 derajat pada sumbu X, kemudian kita rotate minus 90 derajat pada sumbu Y, kemudian kita rotate objek ketiga 90 derajat pada sumbu Z, positif ya. Lalu hasil gambarnya ditempatkan pada kotak latihan 3. Oke, kita anggap ini objek pertama. Kita rotate minus 90 derajat pada sumbu X. Oke, kita rotate 3D, enter. Kita pilih objeknya, enter. Lalu kita tentukan titik awal sumbu X relatifnya. Kita tentukan di pas center atau di titik pusat lingkaran dasar ini, dan kita tarik garis ke arah sumbu X, lalu kita beri nilai min 90 dan tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini, dia akan rebahan ya. Oke, kita geser posisinya supaya tidak terkena objek lain. Oke, berikutnya objek kedua ini kita rotate minus 90 derajat pada sumbu Y. Perintahnya sama, rotate 3D, enter. Kita pilih objeknya ini, enter lagi. Kita tentukan titik awal dari sumbu Y relatif. Oke, sumbu Y nya ini ya. Sumbu Y arah sini, berarti kita rotate dengan titik pusat di sini. Rotate 3D, enter. Kita pilih objeknya, kita klik di titik pusat lingkaran bawah ini, dan kita arahkan kursor ke sumbu Y. Lalu kita isi nilainya, nilai perputaran sudutnya min 90, dan kita tekan enter. Oke, hasilnya seperti ini. Berikutnya objek ketiga kita rotate 90 derajat pada sumbu Z. Kita orang perintah rotate 3 dimensi. Kita pilih objeknya, kita tekan enter, kita klik di titik pusat lingkaran dasar ini, dan kursor kita arahkan ke sumbu Z seperti ini, misalnya ke atas. Lalu kita beri nilai 90, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Objek pertama diputar pada sumbu X sebesar minus 90. Objek kedua diputar pada sumbu Y sebesar minus 90 juga. Dan objek ketiga ini diputar pada sumbu Z dengan besar sudut 90 derajat. Modifikasi berikutnya adalah merubah ukuran objek 3 dimensi. Kita lihat latihan 4. Kita zoom ke latihan 4 ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 objek
masing-masing objek box, sphere, silinder, piramid, dan cone atau kerucut. Oke, kita di sini akan memodifikasi objek dengan cara merubah ukurannya, yaitu dengan cara pilih objek 3 dimensi yang akan dirubah ukurannya. Kemudian kita gunakan panel properties, lalu kita isikan nilai perubahan ukuran objek 3 dimensi pada geometri. Pada panel properties ini ada segmen atau bagian geometri. Nah, di sini nanti kita ubah nilai-nilai atau panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya melalui parameter yang ada di sini. Oke, yang pertama objek box kita akan rubah ukurannya menjadi panjangnya 8,xy, lebarnya 2,xy, tingginya 4,xy, dan seterusnya. xy ini bebas ditentukan nilai angka sembarang yang kita pilih. Oke, kita kembali ke AutoCAD. Oke, yang pertama objek box ini akan kita rubah ukurannya, panjangnya 8xy, lebarnya 2xy, tingginya 4xy. Oke, kita lihat di sini sudah ada objek box. Kemudian kita buka panel properties, kita ketik properties, enter. Nah, kita pilih dulu objeknya yang akan kita rubah parameternya atau propertiesnya. Kemudian kita cari geometri. Nah, ini geometri. Oke, panjang kita rubah menjadi 8xy. Sini saya akan merubahnya menjadi 8, xy-nya saya 55 ya. Jadi 8,55. Enter. Oke, sudah terlihat memanjang ya objeknya. Kemudian lebar atau width-nya saya kasih 2,55. Enter. Kemudian tingginya 4,xy atau 4,55. Enter. Hasil akhirnya seperti ini. Oke, berikutnya kita beralih ke objek bola atau sphere ini. Di sini kita diminta untuk merubah jari-jarinya menjadi 2xy. Oke. Sphere ini kita pilih objeknya, lalu kita cari geometri, pada radius kita rubah menjadi 2xy. Enter. Oke, hasilnya seperti ini. Berikutnya silinder. Objek silinder kita rubah ukurannya menjadi jari-jarinya 3xy dan tingginya 6xy. Jari-jarinya atau radiusnya 3xy. Enter. Oh, jadi lebar. Dan tingginya kita rubah menjadi 6xy. 655. Enter. Nah, hasil perubahannya seperti ini. Silindernya sudah berubah ukurannya. Oke, berikutnya objek piramid. Kita rubah jumlah sisinya menjadi 6. Oh, ternyata selain merubah ukuran atau dimensi, kita juga bisa merubah jumlah sisinya pada objek tertentu tadi. Misalnya piramid ini. Oke, kita pilih objeknya, geometri, kita pilih sides atau jumlah sisi menjadi 6. Dari 4 kita rubah menjadi 6. Enter. Nah, sudah berubah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya tingginya. Tinggi atau height kita rubah menjadi 7xy. 755. Enter. Ini tadi sudah berubah ya tingginya. Kemudian jari-jari dasarnya kita rubah menjadi 3xy. Jari-jari dasar berarti base radius kita rubah menjadi 3xy. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu jari-jari puncaknya 0. Top radius 0, tetap 0. Oke, piramid sudah kita rubah dimensinya dan sisinya, bentuknya. Berikutnya objek cone atau kerucut ini. Kita pilih dulu objeknya, kemudian jari-jari dasarnya atau base radiusnya kita rubah menjadi 4xy. Enter. Wow, gede, cukup besar ini. Kemudian jari-jari puncaknya 1xy. Jari-jari puncak berarti top radius ini 1xy. Enter. Kemudian height atau tingginya 6xy. 6xy. Enter. Oke, jadinya seperti ini.
Oke, itu tadi salah satu cara modifikasi objek 3 dimensi yang berhubungan dengan ukuran atau dimensi dan jumlah sisi. Bisa menggunakan properties ini. Oke, berikutnya kita ke latihan 5. Di sini ada kotak latihan 5. Kita fokuskan ke situ. Oke, di sini juga sudah ada beberapa objek. Yang pertama objek persegi panjang 3 dimensi ini atau balok atau box. Di sini kita akan merubah ukurannya atau memodifikasi ukuran objek ini secara langsung dengan menggunakan perintah stretch. Jadi kita akan merubah ukurannya secara langsung, secara interaktif. Oke, kita pilih objek yang akan kita modifikasi seperti ini. Kita klik, kemudian di sini akan muncul titik-titik seperti ini. Di setiap sisi-sisinya akan muncul titik-titik seperti ini. Oke, mungkin kita rubah dulu tampilannya. Kita masuk option. Ukuran grip size-nya akan saya perbesar supaya kelihatan atau lebih terlihat. Oke, mungkin segini cukup, jangan terlalu besar. Dan klik apply. Oke, kita ulangi, klik objeknya. Nah, ini yang dimaksud tadi, ada grip. Di sini ada grip 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita bisa langsung merubah ukuran objek ini atau memodifikasinya dengan cara klik salah satu gripnya ini, misalnya ini. Oke, lalu kita tarik ke sini misalnya ke arah sumbu X untuk memperpanjang objek ini. Nah, jadinya seperti ini. Begitu juga kalau kita akan memendekkan objek ini, kita klik grip tadi, grip yang di sini. Kita tarik ke sana, jadi pendek ya. Grip yang lain juga bisa kita gunakan, misalnya yang di atas ini untuk kita meninggikan objek ini, nah seperti ini, atau grip yang di sisi sudut ini. Kita klik, lalu kita arahkan ke sini. Dia ada banyak grip ya ini di sini. Oke, begitu juga dengan objek silinder ini. Misalnya kita akan tinggikan objeknya, kita klik di sini di gripnya ini, kita naikkan, atau kita tambahi besar diameternya atau jari-jarinya, kita tarik seperti ini. Nah, pada piramid juga bisa kita lakukan modifikasi dengan grip ini. Misalnya kita naikkan lagi, lalu kita lebarkan, nah, seperti ini. Oke, ini tadi objek-objek 3 dimensi standar ya. Bagaimana dengan objek 3 dimensi yang tidak standar seperti ini? Kita coba aja. Kita klik, di sini juga muncul banyak grip ini. Kita coba yang ini. Nah, ini bisa berubah posisinya seperti ini. Ini juga. Oke, seperti itu. Oke, ini tadi latihan 5, kita mencoba memodifikasi atau mengubah ukuran objek 3 dimensi yang sudah ada dengan cara menggunakan grip. Oke, berikutnya kita akan menggunakan perintah fillet dan chamfer pada objek 3 dimensi. Sebelumnya kita sudah pernah menggunakan perintah fillet dan chamfer ini untuk objek 2 dimensi. Oke, kita gunakan latihan 6. Di sini sudah ada latihan 6, ada 3 objek, 1, 2, 3. Objeknya seperti ini. Silinder dengan lubang di tengah dan huruf E ini 3 dimensi. Oke, yang pertama ini kita akan menggunakan fillet untuk memodifikasi objek ini. Perintahnya seperti apa? Sama perintahnya seperti kita memodifikasi objek 2 dimensi. Perintahnya sama, fillet. Enter, kita pilih radius, kita tentukan besar radius filletnya atau lengkungannya misalnya 0,75, kita tekan enter. Lalu kita pilih sudut mana yang akan kita fillet, misalnya dari sudut ini, dan kita tekan enter. Kita tekan enter lagi. Nah, hasilnya seperti ini.
Kita ulangi perintah tadi sampai kita mendapatkan pada keempat sudut dari objek ini. Jadi nantinya kita akan mendapat objek seperti donat. Oke, kita ulangi perintah fillet, enter. Radiusnya masih 0,75, kemudian kita pilih sudut di sini, kita tekan enter, kemudian enter lagi. Hasilnya seperti ini. Untuk memilih sudut berikutnya kita ulangi lagi, fillet, enter, radiusnya masih 0,75, kita pilih sudut yang bawah itu, enter, enter lagi, fillet lagi, kita pilih yang sini, enter lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba perintah orbit, yaitu untuk melihat objek ini dari segala arah tanpa menggunakan view cube ini. Kita bisa gunakan perintah orbit, ketik orbit, kemudian kita pilih ini, klik kanan pada mouse, tahan, lalu kita putar seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat objek 3 dimensi ini secara interaktif seperti ini. Oke, exit, kita kembali ke isometrik. Perintah orbit ini bisa kita akses melalui ini, melalui menu view orbit. Sini kita pilih free orbit. Nah, seperti ini, sama kayak tadi. Exit. Berikutnya kita coba perintah chamfer pada objek yang sama seperti tadi, CHA, enter, kemudian kita pilih salah satu sudut objek yang akan di chamfer, misalnya di sini. Kemudian kita tekan enter atau pilih OK di sini. Berikutnya kita isikan jarak chamfernya, misalnya 0,75, enter. Jarak chamfer kedua sama 0,75, enter. Kemudian kita pilih lagi sudut yang akan kita chamfer, misalnya ini, dan kita tekan enter. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi proses chamfer tadi pada keempat sudut objek ini. Chamfer, enter, jaraknya sudah 0,75 ya, jarak 1 0,75, jarak kedua 0,75. Oh ya, perintah chamfer ini sudah kita pelajari saat kita mempelajari modifikasi objek 2 dimensi. Kita pilih sudut yang ini, enter, enter. Kita ulangi chamfer tadi, kita pilih yang sini, enter, pilih sudutnya lagi, enter. Terakhir di sini, enter, enter, enter. Kita pilih sudutnya lagi, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat menggunakan orbit. Nah, hasil chamfernya menjadi seperti ini. Exit, kemudian ke isometri. Oke, objek ketiga kita modifikasi juga, misalnya seperti ini, kita gunakan fillet, lalu radius filletnya misalnya 0,5, kita pilih radius 0,5, enter. Kita fillet. Oke, ini tadi kita mengklik yang sini, tapi yang terfillet sebelah sini. Jadi tipsnya kalau kita menggunakan perintah fillet dan chamfer ini, baiknya kita ganti visual stylenya menjadi 2D wireframe mungkin. Nah, seperti ini, atau wireframe aja, atau X-ray cukup. Jadi kita tahu garis mana yang akan kita fillet. Kita lanjutkan fillet. Kita akan membulatkan semua objek ini, termasuk ujungnya ini kita akan bulatkan. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi pada bagian yang lainnya. Oke, hasilnya seperti ini.
Oke, itu tadi modifikasi objek 3 dimensi menggunakan perintah-perintah yang ada di modifikasi objek 2 dimensi lalu. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video tutorial kami berikutnya.